Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam ini kita kongko-kongko ngopi biasa, lap-lap Mataram itu ngopi-ngopi, kenduren, tahlilan. Nah ini kebetulan kita mau menanyakan beberapa hal ini kepada Panglima ini, yang jadi keresahan masyarakat pada umumnya ini. Jadi tidak yang di atas atau yang di bawah, itu sekarang mengenai masalah satu, pemalsuan makam. Jadi pemalsuan makam itu ada makam tapi dipalsukan namanya, yang sebenarnya misalkan Dipo Dimejo diganti menjadi Hasan bin Toha bin siapa lagi, itulah, itu marga yang tidak kita kenal lah, itu bukan marga penting di Indonesia ini. Nah kemudian yang kedua itu mengenai makam-makam yang di makam palsu. Jadi yang sebenarnya tadinya cuman gundukan, itu punden, masyarakat setempatnya menganggapnya sebagai punden, itu juga dirubah, didirikan makam atas nama, ya biasanya itu atas nama Habib, itu aja. Itu Habib siapa bin siapa bin siapa begitu. Nah ini sebenarnya tanda-tanda apa sih gitu? Kok orang kok sampai begitu cintanya sama makam, apa pingin cepat mati atau gimana itu? Kok aneh-aneh aja gitu. Iya, kalau ada makam itu memang, kalau zaman Rasulullah memang begitu ya. Zaman Rasulullah itu ketika hijrah di Madinah itu yang diperhatikan itu 3 hal. Satu, masjid. Masjid karena untuk pembentukan karakter ya. Yang kedua, pasar. Pasar. Yang ketiga, makam. Maka ada makam Baqi Al-Gharqad dan sebagainya. Nah, 3 hal ini yang diperhatikan oleh Rasulullah. Masjid untuk pembentukan, kemudian pasar ini karena di situ ada muamalah. Sampai dulu kan waktu pasar dikuasai oleh Yahudi, Bani Qainuqa itu, sampai Nabi membuat pasar sendiri kan. Itu. Kemudian makam. Nah, khusus yang ketiga ini kan yang terjadi fenomena terakhir ya. Kalau saya kok konspirasi global itu ada ya. Jadi 3 hal ini yang akan dijauhkan oleh dalam tanda kutip ya, Dalang-dalang dunia tadi gitu ya. konspirasi global untuk menjauhkan umat Islam ini dari 3 hal tadi. Satu, menjauhkan dari masjid, ya kan? Sehingga kalau di dalam hadis itu banyak tanda kiamat itu, banyak dibangun masjid tapi sedikit. Sampai jauhnya masjid. Sekarang masjid pada ditutup, dikunci. Kalau dulu kan enggak. Semua masyarakat tidur di masjid dan sebagainya. Walaupun di situ mau ngapa, tapi kan hatinya dekat dengan masjid. Oh ya, kalau kata kakek saya itu istilahnya gini, beliau mengistilahkan, saiki langgar yo akeh. Jadi langgar iku cacah desa, lengger cacah griya. Kata Simbah begitu. Jadi lho kok saged ngoten niku, Mbah? Lah nyatane ngono, saiki langgar ya ana tiap dusun ki ana, tiap desa ki ana. Bahkan masjid. Ning lengger iki cacah omah lho, TV-mu kuwi apa? Nah gitu. Iya. Itu, Lanjutkan Yi. Iya, itu penjauhan karakter umat Islam yang sebenarnya, yang hakiki dari karakter masjid. Nah, masjid kan bukan, kalau dulu kan yang turu dan banyak sekali. Saya yakin generasi seperti kita itu adalah hasil dolanan di masjid. Ya. Masjid turu, masjid mau tidur, mau apa kan di masjid. Layonan, dolanan. Ini yang dijauhkan, sehingga sekarang banyak sekali masjid-masjid tapi dikunci. Dikunci. Dan dialihkan perhatiannya, hatinya masyarakat, anak-anak itu tidak di masjid tapi di Perempatan jalan. yang lain. Dulu musola, masjid kan pasti untuk ngaji, ya untuk apa? Catur itu. Ya, Segala macam. Jadi artinya masih. Dan
generasi kita masih Ya, terpenuhi. ya. Kalau sekarang kan udah jauh ya. Nah ini serangan pertama. Gitu. Serangan yang kedua adalah pasar, nah, pastilah. Maka waktu Nabi pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya buat pasar sendiri di dekat wadi apa itu Sa'diyah itu, buat pasar itu dikapling sendiri Nabi sampai segitu, sampai survei sendiri. Nah, sampai dapat di lokasi yang kalau menurut perhitungan pasar itu di Wadi Sa'diyah itu di tepi Madinah yang sekarang menjadi pasar Madinah besar. Nah, itu di situ dekat makam. Jadi orang Yahudi yang nggak gas wong pasar dekat makam ngapain. Iya. Nah, tapi Nabi bangunnya justru di situ. Nah, makamnya itu Bani Baqi, makam Baqi Al-Gharqad. Nah, ternyata 3 hal itu berhubungan antara masjid, pasar, dan makam. Nah, sekarang kan kita dijauhkan dari sistem ekonomi kita mana? Ya. Udah dikapitalisasi semua. Bahkan ya kita ya mayoritas umat Islam di dunia ini ekonominya ya nggak bisa ngejar sistem Yahudi, sistem mereka, sistem global. Itu ya, yang terakhir tadi yang masalah makam itu yang menjadi fenomena kan. Ya, itu juga hal yang sangat besar, tidak kalah dengan masjid. Apa sih pentingnya makam ini? Nah, Itu tadi yang saya tanyakan, itu sampai jadi fenomena begitu. makam itu kan pernah Nabi itu di pinggir kota Madinah ya, ada ketemu seorang nenek-nenek itu namanya Mbah Umi Mahjan. Dia kan sudah tua dan sebagainya. Ketika beberapa bulan Nabi ke situ lagi, mbah-mbah tadi nggak ada, nggak ada. Mbah-mbah tadi tugasnya cuma ngurusi mushola. Tanya kepada masalah Aina Umi Mahjan, kemana Mbah Umi Mahjan kemana? Dijawab, qad matat ya Rasulullah, udah meninggal Nabi. Lah Nabi dijawab itu juga agak kaget. Loh, mengapa Mbah Umi Mahjan meninggal nggak kabar-kabar ke saya? Dulu nih ala kubriya. Nabi sampai minta masalah dulu nih ala kubriya. Tunjukkan kuburannya di mana. Nabi ditunjukkan di situ. Setelah di makam, ya biasa karena Nabi yang mengantar ke masyarakat ya di makam, di pesarian itu banyak kan langsung langsung masuk dan sebagainya. Sampai ditegur oleh Rasulullah, idza marartum bil maqabir faqulu assalamualaikum ya ahlat diyari qaumin mukminin antum lana syarafun wa nahnu lakum nabingun dan sebagainya, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ini kata sederhana sebenarnya, tapi sangat-sangat penting. Pentingnya gimana? Di makam yang sebenarnya tidak begitu penting bagi orang-orang bukan ahli sunnah wal jamaah kan. Kalau itu menurut Nabi sangat penting. Sampai assalamualaikum kan harus muhadas itu. Apa itu? Percakapan langsung kan. Berhadapan. Walaupun orangnya sudah tidak ada ya. Ini kesinambungan antara yang masih di atas tanah dan di bawah tanah. Itu fungsi makam. Artinya apa? Tidak boleh memutus atau memotong apa yang sudah diciptakan oleh Allah sebagai manusia, ditanam di tanah, dikubur. Kita yang masih di atas tanah harus saling silaturahmi kan, silaturahmi di situ. Itu penting banget. Itu menjadi akar. Sehingga orang-orang Yahudi itu mengetahui ini kekuatan menghargai leluhur, menghargai yang sudah meninggal. Itu sangat besar. Dan dipraktekkan oleh mereka. Namanya banyak sekali ajaran-ajaran yang dikirim untuk menghancurkan nilai-nilai kesinambungan leluhur tadi. Dikirimlah ajaran-ajaran Wahabi. Ya,
Ya, kalau orang ziarah kubur musyrik, fitnah dan sebagainya. Itu artinya apa? Memang kita diputus di situ. Putus. Biar diputus. Padahal Nabi sendiri sangat mementingkan. Bahkan Mbak Umi Majan tadi bukan siapa-siapa kan gitu. Nggak Bukan ada keluarga riwayat. Nabi juga kan. Ya, tidak ada riwayat yang mengatakan itu keluarga Nabi. Orang lain. Dan baru ketemu sekali kan. Itu sampai menyambungnya sampai segitu. Dulu nih ala koberga. Sampai kalau di syarahnya Bulughul Maram ya di Banatul Ahkam itu disebutkan setelah ketemu kuburannya apa? Fashola alaiha, Nabi sholat berdoa di situ, mendoakan. Nah, bahkan ada yang menafsirkan sholat itu ya salat. Jadi salat di situ, salat jenazah maksudnya. Nah, sehingga sholat jenazah itu dihukumi boleh walaupun sudah Kubur. kubur. Nah, salat gaib walaupun tidak sampai segitunya ya. Itu artinya kan penting sekali. Ya. Kesinambungan antara yang masih hidup dengan yang sudah mati. Itu. Betul. Kemudian fungsinya banyak sekali sebenarnya. Maka di samping fungsi sejarah, fakta sejarah dan bukti sejarah, ya. Ini kan dari makam, bukan salah satunya. Betul. Bukti sejarah. Nah, sejarah itu kan syajarah sebenarnya. Syajarah itu pohon. Ya kan? Nah, kalau kita sebagai anak, orang tua itu yang sudah meninggal, dia di dalam tanah kan dia akarnya. Akar kehidupan kita itu orang tua. Nah, kalau kita putus ya pohonnya Mati. Makanya kalau hidup di dunia kepengen hidupnya berkah, berkembang, ya jangan sampai putus akar ini. Walaupun orang tua sudah meninggal, itu ya harus Siarai. disambung. Artinya Sambung. beliau kan di bawah tanah itu sebagai akar. Akar itu kan penting Nggih. dan harus diopeni. Caranya ngopeni pripun? Ngopeninya ya harus disiram, dirabukan. Yang disiram akarnya, yang seger pohonnya. Yang dirabuk, yang dipupuk akarnya kan, nah, yang seger pohonnya. Begitu juga kehidupan kita. Kita sering nyirami akar itu dengan doa, ngirim Fatihah, dirabuk dengan sedekah. Maka di Jawa kan di agama kita kan sedekah untuk yang sudah meninggal. Ya, semakin akar ini ke bawah kita upain terus, akar atas kan Bapak, Simbah, Mbah, Mbah Buyut. Mbah Canggah, Mbah Wareng, Mbah Utek-utek, ya kan. Ya. Gantung siwur, tali asem, kerupak sinde, buah bosok, setelah itu merah lah. Ya. Sampai ke akar yang pertama kan Nabi Adam. Maka di dalam surat Al-Isra kan disebutkan walaqad karomna bani Adama. Kami muliakan, betul-betul kami muliakan Bani Adam, orang yang masih ngupeni akar kehidupannya sampai ke Nabi Adam. Ya, itu fungsi makam seperti itu. Nah, ini yang diserang juga oleh konspirasi dunia itu apa? Wah, leluhurmu itu orang Jawa dulu Pithecanthropus erectus ya. Sehingga kita tidak mempunyai rasa kebanggaan, tidak mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan leluhur. Nah, mas sejarah leluhur ini penting. Ketika sejarah leluhur kita itu didistorsi atau bahkan didestruksi, dirusak. Yang tadinya leluhur kita itu adalah orang-orang hebat, orang-orang yang bertauhid juga. Didistorsi menyembah pohon, menyembah. Ini kan luar biasa. Ini untuk memutus akar dari pohonnya. Iya, bahaya sekali kan. Ya, sekarang malah leluhur kita udah nggak kenal, malah mupuin leluhur orang lain. Nah, itu pengkhianat. Iya, kalau saya mengatakan bukan hanya pengkhianat ya, itu orang yang kafir. Ngeri toh. Kafir gimana? Kafir ingkar terhadap nikmat Allah berupa dikasih leluhur sebagai jalan kehidupan kita.
Maka di situ walaqad karomna bani Adam. Maka orang-orang yang pengen hidupnya itu istilahnya berkah di dunia, ya akarnya itu harus diopeni. Walaqad karomna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna taqdira. Kan ayatnya seperti itu. Itu jadi memutus leluhur itu sangat berat. Makanya orang-orang yang eksklusif di dunia, eksklusif itu apa? Seperti Cina, leluhur kan pasti diopeni kan? Ya, mereka sangat ini menjunjung tinggi leluhur mereka. Kan dia menjadi negara yang besar juga. Orang-orang Yahudi kan begitu kan? Juga. Ya. Nah, ini yang diserang ke kita dan kita kemarin sampai banyak terputus di situ karena serangan